Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kita menikmati banyak bersama kita. Haleluya. Haleluya. Kembali hari ini kita boleh mengikuti ibadah pelayanan online. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di rumah rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Semua menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, semua sehat, semua sukacita, semua di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Tak pernah terbatas kuasa-Mu bagi tiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kau sanggup menjangkau kami Tuhan, melawan kami. Kami menikmati kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Itu sangat mungkin Tuhan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Aku percaya dan berdoa ke kuasa-Mu Tuhan.
haleluya. Terpujilah Bapa Allah yang baik. Terpujilah Engkau di dalam nama Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada Engkau ya Bapa, yang bahwasannya oleh karena kebaikan Bapa yang dianugerahkan kepada setiap kami, maka pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Puji-pujian kami persembahkan kepada Tuhan, karena segala perbuatan Tuhan adalah sangat memberkati kami. Teristimewa karya penyelamatan dan kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur dalam kesempatan peribadahan ini kami boleh menyembah Tuhan, dan penyembahan itulah yang sampai kepadamu sebagai pernyataan iman kami. Engkaulah satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami dan tiada yang lain. Terima kasih Bapa, perdengarkanlah firman-Mu untuk kami semua, karena firman-Mu sungguh menjadikan suluh dan menolong kehidupan kami, untuk kami boleh berkenan hidup yang sesuai dengan rencana Tuhan, dan kami akan diberkati serta dipakai oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala perkabulan doa kami terima. Puji Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Allah yang akan menjumpai setiap kita pada saat ini akan kita baca di dalam kitab Injil Markus pasal 16. Kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Sekali lagi, Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semua. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini, haleluya, puji Tuhan, sudah terjadi atau digenapi oleh Tuhan pada saat yaitu gereja mula-mula, di mana rasul-rasul pada waktu itu pelayanan. Sebagaimana rasul-rasul pada waktu itu menjalankan sebagai utusan Tuhan untuk memberitakan Injil, dan tanda-tanda ajaib itu tadi menyertai pelayanan rasul-rasul. Sungguh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita yaitu memahami betul yaitu gereja mula-mula yang dilayani oleh rasul-rasul, sungguh pelayanan rasul-rasul pada waktu itu seperti ada
sepertinya arus yang mengalir deras, yaitu arus mujizat-mujizat dinyatakan di dalam pelayanan rasul-rasul, sehingga arus mujizat yang mengalir pada waktu itu sungguh, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu menggoncangkan sendi-sendi, yaitu agama Yahudi, bahkan menggemparkan pemerintahan Romawi pada waktu itu yang berkuasa di Israel. Karena pelayanan rasul-rasul, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat-mujizat Allah itu dinyatakan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa hal itu terjadi? Karena rasul-rasul pada waktu itu telah menemukan sebuah kenyataan, telah menemukan sebuah realita di dalam pelayanannya, di mana apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu dinyatakan. Janji apa ini? Janji di mana pada saat Tuhan Yesus yang pada waktu itu sudah tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya, dia mati disalibkan. Pada hari ketika dia bangkit dari antara orang mati, lalu berkesempatan menampakkan dirinya selama 40 hari kepada murid-murid, dan sejak itu dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasul-rasul begitu sadar, dia tahu persis bahwasanya secara fisik Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi mereka diperlengkapi dengan nama pribadi Yesus itu, yaitu nama Yesus. Itu menjadi satu kelengkapan yang diberikan kepada murid-murid dalam pelayanan. Maka sungguh Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih kuasa mujizat yang ada di dalam nama Yesus itu sama besarnya dengan saat Tuhan Yesus itu masih bersama-sama dengan murid. Sekali lagi, bahwa kuasa kasih mujizat yang ada di dalam nama itu sama dengan apa yang dilakukan saat pribadi Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-murid di bumi ini. Sama. Nah, dengan kesadaran yang sedemikian rupa kepada rasul-rasul itu, maka setiap bentuk pelayanan rasul-rasul itu selalu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selalu dia memakai, dia menggunakan nama Yesus ini. Saya memang sedikit khawatir di akhir-akhir ini banyak gereja tidak mengeksplor, tidak memviralkan, tidak meninggikan, tidak menggunakan nama Yesus seperti pada zaman rasul-rasul. Tetapi justru sekarang seringkali yang kita jumpai di tengah-tengah gereja Tuhan di hari terakhir ini, kadangkala nama Yesus itu tidak seberapa terdengar, tapi yang terdengar berkat-berkatnya, gedungnya yang mewah, saudara, alat musiknya, sound systemnya yang merdu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ditonjolkan berkat-berkat Tuhan. Maka pada kesempatan ini, mari kita merenungkan kembali gereja mula-mula. Gereja mula-mula lahir, bertumbuh dan berkembang karena nama Yesus. Karena kasih kuasa yang di dalam nama Yesus sama besarnya dengan kasih kuasa yang ada di dalam pribadi Yesus. Tuhan Yesus yang mewariskan nama itu kepada kita, dan sekarang kita memiliki nama itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka pada hari-hari terakhir ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang sekarang sedang kita lewati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang menyedihkan, hari-hari yang menakutkan,
Kalau mungkin kita mau bertanya, kapan pencobaan melalui virus corona COVID-19 ini akan berakhir? Mari kita renungkan saja. Semua sedang tidak pasti. Memang kita turut berdoa, kita turut taat akan anjuran pemerintah. Kita berharap, kita berdoa agar COVID-19 ini segera hilang, segera sirna dari permukaan bumi ini, secara khusus dari negeri Indonesia ini. Oleh sebab itu, sekarang waktunya sebagai orang yang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara ingat kembali zaman rasul-rasul. Nama Yesus, nama yang kuasanya sama dengan kuasa Yesus. Mari kita sadari sepenuhnya, kita diberikan nama Yesus itu. Kita harus gunakan, kita harus pakai di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita dengan dilandaskan di atas nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya hanya ingin mengingatkan saja, karena nama Yesus, Alkitab katakan nama Yesus itu bukan sekedar bisa. Nama Yesus itu adalah sebuah jaminan, kepastian bahwa melalui nama Yesus maka setiap doa kita dikabulkan oleh Bapa. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan bahwa nama Yesus itu nama yang menjadikan hak istimewa bagi kita untuk kita bisa mengusir, yaitu segala pencobaan, mengatasi segala ujian, dan kita pakai untuk mengalahkan, melawan iblis. Haleluya. Dalam nama Yesus kita akan hidup berkemenangan dalam segala sesuatu untuk hormat kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang telah mewariskan namanya buat kita sekalian. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui tanda roti dan anggur sakramen perjamuan kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan
kebaikannya dan anugerahnya kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Koda besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Tuhan, kami tidak akan melupakan segenap kasih-Mu kepada kami. Tak ada sesuatu pun yang mampu memisahkan kami dengan kasih Kristus itu. Kami selalu ingat segala bentuk, yaitu penderitaan, pengorbanan, tubuh yang disalibkan, darah yang tertumpah, kematian dari pribadi yang sangat mengasihi kami, yang kehadirannya di permukaan bumi ini untuk mati menjadi tebusan bagi dosa banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala pengorbanan. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang disalibkan. Terima kasih untuk darah-Mu yang tertumpah. Terima kasih untuk kematian Tuhan. Disitulah apa yang tidak bisa kami selesaikan sebagai manusia diselesaikan oleh Tuhan, yaitu pemberesan, pengampunan, dan penghapusan dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita renungkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Selaku hamba Allah saya ingin bertanya, Bapak, Ibu, dan saudaraku, apakah engkau percaya oleh karena tubuh Kristus yang disalibkan itu, setiap kita yang percaya dan menerima Dia memperoleh hidup yang kekal? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita akan angkat cawan yang berisi anggur. Demikian firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara, apakah engkau percaya yang oleh karena darah Kristus yang tertumpah dan melalui kematian Kristus di Kalvari,
Apakah engkau dan saya memperoleh pengampunan dosa? Mari kita yang percaya minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersama saya kita katakan haleluya. 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 Mari bersama saya kita katakan syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Mari bersama saya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang oleh karena pengorbananmu, yang oleh karena penyalipanmu, yang oleh karena pertumpahan darahmu, yang oleh karena kematianmu, kami mempunyai hidup yang baru. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam belas kasih Tuhan, hidup di dalam penyertaan dan pembelaan Tuhan, hidup di dalam perlindungan Tuhan, hidup di dalam pola kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala pengorbananmu melalui penderitaan, penyalipan, kematianmu di Kalvari. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang ada di dalam penyertaan berkat Tuhan berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, kita akan beri yang terbaik untuk Tuhan yang sudah memberkati kita. Terima kasih kesempatan buat kami untuk menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Melalui berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, kami akan menabur dengan sukacita. Karena kami tahu setiap penabur tepat pada waktunya akan menjadi penuai di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Bapa kami yang baik, kami hamba-hambamu, anak-anakmu bersehati dengan anak-anakmu, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Kami bersehati di dalam nama Yesus, nama yang Tuhan sudah wariskan kepada kami dan kami memilikinya. Dan di dalam nama Yesus itulah kami datang kepada Engkau ya Bapa, Allah kami yang baik. Bapa, mari belas kasih-Mu melimpah untuk umat manusia yang ada di bumi ini, khususnya bagi bangsa dan negeri kami Indonesia ini. Bapa, bukankah Engkau Allah yang sangat mengasihi bangsa dan negeri ini? Olehnya kami di dalam nama Yesus, kami meminta kepadamu ya Bapa, Engkau segera melepaskan negeri ini dari pandemi COVID-19, agar kami semua boleh kembali melakukan aktivitas setiap kami oleh karena penyertaan dan berkat Tuhan. Tuhan, mari Engkau akan memberkati, yaitu pemerintah Indonesia ini, karena kami tahu pemerintah yang ada ini adalah hamba Allah untuk kebaikan bagi kami. Biarlah semua himbauan, semua instruksi yang disampaikannya, yaitu diberkati oleh Tuhan, sehingga disambut oleh seluruh rakyat Indonesia dengan penuh kepatuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat yang sedang bertugas untuk merawat, yaitu pasien-pasien akibat COVID-19. Tuhan akan melindunginya, Tuhan akan memberkatinya, sehingga segala bentuk pelayanannya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan pasien. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap bapak, setiap ibu, setiap saudara yang Tuhan percayakan di dalam penggembalaan hamba-Mu. Maka kepada mereka semua, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati dengan sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, dan terus maju menyala di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita semua angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan, anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa yang di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, perlindungan daripada Roh Kudus yang percaya dan menerima berkata, amin.